Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan dalam kajian Ramadan part 6 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Sholawat berta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan semoga kita termasuk di dalamnya. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa kajian Ramadan Part 6 ini akan diisi oleh Sigit Nur Cahyo selaku penyuluh bagian narkoba dengan materi yang telah tertera pada di pamflet. Tapi sebelum itu, monggo kita buka acara pada pagi hari dengan umul kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakannya Al-Fatihah tadi dapat memperlancar acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Sigit Nur Cahyo. Waktu monggo dicek tes dulu suaranya Mas, dinyalakan mikrofonnya. Cek. Oke, sampun. Kepada Mas Sigit Nur Cahyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan serta inayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk saling silaturahmi, saling bermuajahah meskipun lewat online ataupun kajian online pada yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sukorejo ini dengan keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah ataupun kegelapan menuju zaman keislaman yang telah kita saat ini alami dan tentunya nantinya kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yang saya hormati kepada seluruh keluarga besar KUA Kecamatan Sukorejo khususnya dan kepada seluruh keluarga besar masyarakat yang telah ikut mensukseskan kegiatan kajian, entah itu dari seluruh unsur-unsur, entah itu dari Kemenak ataupun semua yang ikut bergabung, saya ucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan di titik-titik akhir pada bulan Ramadan ini di 10 malam ataupun 10 hari terakhir. Semoga kita semuanya selalu diberikan maghfirahnya dan tentunya kita juga mendapatkan apa itu hikmah dari bulan Ramadan dan tentunya yang kita nantikan juga malam
Lailatul Qadarnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya kepada Mas Din selaku pembawa acara kajian Ramadan pada pagi siang hari ini. Marilah kajian pada siang hari ini kita mulai, yaitu dengan tema mari hidup sehat tanpa narkoba. Jadi di dalam bidang penyuluh agama Islam, khususnya di seluruh Indonesia, itu juga ada mencakup berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang narkoba. Gitu. Di dalam bidang narkoba, alhamdulillah khususnya di Ponorogo, kita bekerja sama dengan LP ataupun lapas yang ada di Kabupaten Ponorogo, di mana setiap hari Rabu kita khususnya yang bidang nafsa ataupun narkoba, kita mengadakan bimbingan dan penyuluhan yang bekerja sama antara Kemenak dan juga lapas ataupun lembaga pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ponorogo untuk mengisi bimbingan penyuluhan khusus untuk orang-orang para narapidana yang terkena kasus narkoba. Kita berikan penyuluhan setiap hari Rabunya dan secara bergantian, khususnya itu juga didampingi oleh penyuluh fungsional ataupun penyuluh PNS dari seluruh Kabupaten Ponorogo. Dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan ini. Dan kita alhamdulillah kemarin juga kesempatan mengisi di lapas seperti itu. Baik, terkait narkoba, apa itu sebenarnya narkoba itu sebenarnya apa sih? Jadi sebelumnya narkoba adalah obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Namun dewasa ini narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan di kalangan remaja tidak sedikit yang terjerumus dalam bahaya narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin. Namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui apa itu bahaya narkoba. Dalam kurun waktu di Indonesia ini pecandu narkoba itu perkembangannya semakin pesat. Para pecandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 20 tahun. Jadi dari umur 11 saja sudah mengenal apa itu narkoba, itu kan sebenarnya sangat miris sekali, terutama untuk generasi kaula muda, nggih. Kita sebagai remaja, kita sebagai orang tua, kita jika kasusnya dari umur 11, otomatis itu kan dari SMP ke SMA itu banyak sekali yang terjangkit gitu. Artinya sedangkan pundak ataupun bangsa ini kan dapat di pundak-pundak para mereka generasi muda. Kalau generasi mudanya terjadi kerusakan ataupun sudah kenal dengan narkoba, terus bagaimana bangsa kita ini nantinya, bahwa pemudalah ataupun remaja itulah yang nantinya bisa menggantikan para pemimpin yang ada di Indonesia ini. Jadi tonggak penerus bagaimana ke depannya negara ini kita mau dikemain seperti itu. Artinya usia tersebut ialah usia produktif ataupun usia pelajar. Pada awalnya dengan rokok, pertama kenal dengan rokok, karena kebebasan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan dalam kurun waktu 2 dasawarsa terakhir ini. Indonesia telah menjadi salah satu
negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar ataupun market state yang paling prospek secara komersil bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa kini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Bahkan perilaku mereka cenderung merosot melihat latar belakang di atas, maka kami merangkul gitu. Jadi marilah dengan adanya kasus-kasus tersebut, mari kita mencoba bagaimana caranya generasi muda itu supaya bisa hidup sehat tanpa adanya narkoba seperti itu. Selanjutnya, narkotika itu adalah zat ataupun obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika itu adalah satu tanaman papaver, opium mentah, opium masak, itu dalam kurung candu, cicing ataupun cicingko, opium obat, morfina, kokaina, agonina, tanaman ganja dan damar ganja. 2 garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokain serta campuran-campuran dan kesediaan-kesediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Psikotropika adalah zat ataupun obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi narkoba itu yang diserang adalah langsung ke saraf ya. Jadi sangat-sangat berbahaya sekali, bisa merubah saraf, mental, bahkan perilaku. Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 5 Tahun 1997, terdapat 4 golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut. Tetapi setelah di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang narkotika, maka psikotropika golongan 1 dan 2 dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian, saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan 3 dan 4 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 garis miring tahun 1994 zat yang termasuk antara lain sindikat P2BK, rohypnol, meganon, valum, mandak, dan amfetamin. Dan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfin ataupun kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat seperti alkohol, minuman yang beralkohol ataupun obat anestetik jika aromanya dihisap, contohnya lem, rekat, ether, dan sebagainya. Jadi banyak sekali kasus yang di luar sana, khususnya anak-anak kalangan remaja, bahkan umur kelas 5, 6 SD itu sudah banyak yang istilahnya ngelem. Nah, itu juga termasuk narkoba itu bisa merusak ke saraf pusat, bahkan perilaku juga, mental juga kena itu. Yang banyak sekali kasus di luar sana, khususnya di kota-kota besar, ngelem itu sudah istilahnya hal biasa bagi mereka gitu.
Jadi sekali ngelem itu banyak, nggak hanya satu kaleng dalam satu hari. Mungkin kalau memang sudah kecanduan berat, bahkan bisa 2 sampai 3 bahkan sampai 5 kaleng dalam satu satu hari itu. Dan tentunya yang diserang adalah saraf, khususnya saraf-saraf pusat, mental itu juga kena. Di Indonesia pecandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pecandu narkoba itu pada umumnya berusia 11 sampai 20 tahun. Seperti itu yang saya aturkan tadi. Terus jenis-jenis narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 22 tahun 1997, narkotika adalah zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun butiran maupun sintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan seperti itu. Nah, terus eh, berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari narkotika terdapat 3 golongan. Yang pertama adalah golongan depresan ataupun downer, adalah jenis narkoba yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakaiannya menjadi tenang dan bahkan membuat tertidur, bahkan tak sadarkan diri. Jadi contohnya opioida ataupun morfin, heroin, eh, penenang seperti obat penenang itu apa sedatif ya, hipnotik ataupun obat tidur. Jadi awal mulanya itu emang untuk kesehatan ya, untuk dunia medis seperti obat penenang dan obat anti nyeri. Cuma kalau melebihi dosis, nah itunya yang bisa menyebabkan hilangnya kesadaran ataupun bisa merusak mental ataupun saraf-saraf seperti itu. Selanjutnya untuk golongan yang kedua ataupun golongan stimulan ataupun upper adalah jenis narkoba yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contohnya amfetamine ataupun sabu, ekstasi, kokain. Nah, ini banyak sekali yang digunakan untuk artis-artis itu, nggih. Banyak sekali yang menggunakan apa itu sabu, ekstasi itu dengan dalih dia itu sebagai obat istilahnya untuk semangat kerja ataupun nyeri dan sebagainya itulah. Untuk golongan selanjutnya itu golongan halusinogen, yaitu jenis narkoba yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contohnya kanabis ataupun ganja seperti itu. Di dalam masyarakat, narkoba yang sering disalahgunakan adalah satu, opiada. Itu menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, opiada alamiah, opiat, morfin, opium, ataupun kodein. Yang kedua, opioida, semi-sintetik, heroin, potau, hidromorfin. Terus yang opioida sintetik seperti metadon. Untuk yang kedua, kokain. Kokain berupa kristal putih, rasanya sedikit pahit dan lebih mudah larut. Nama jajanan Coca, Coke Happy, Duste, dan sebagainya. Cara pemakaiannya membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbasis lurus di atas pemakaian kaca atau alas yang pemukanya datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan atau dengan cara dibakar bersama dengan tembakau. Penggunaan dengan cara dihirup akan berisiko kering dan luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.
Efek pemakaian kokain, pemakai akan berasa segar, kehilangan nafsu makan, menambah percaya diri, dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah. Kanabis, nama ada jajanan dimeng, ganja, gelek, gas, berasal dari tanaman kanabis sativa atau kanabis indica. Cara penggunaan dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek rasa dari kanabis tergolong cepat. Pemakaian cenderung merasa lebih santai, rasa gembira berlebihan, sering berfantasi menghayal, aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitif, kering pada mulut dan tenggorokan. Eh, Penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penulis akan di mana faktor-faktor internal, faktor yang berasal dari diri sendiri, yaitu yang pertama keluarga. Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis ataupun broken home, maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen narkoba. Jadi faktor yang pertama dalam penyalahgunaan narkoba pada generasi muda yaitu yang pertama adalah narkoba, yaitu keluarga. Jadi keluarga itu sangat-sangat berperan penting sekali, khususnya di generasi muda. Sebagai madrasah ataupun sebagai sekolah yang pertama, sebagai pendidik, yaitu tetap lingkungan keluarga, orang tua, terus saudara dan sebagainya. Untuk yang kedua itu adalah faktornya ekonomi. Yang pertama keluarga, yang kedua ekonomi. Untuk ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah, lebih mudah terjerumus di pengguna narkoba. Untuk kepribadian, yang pertama keluarga, ekonomi, yang ketiga adalah kepribadian. Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain, maka lebih mudah terjerumus ke jurang narkoba. Jadi mau gak mau dalam untuk faktor internal itu dalam salah penyalahgunaan narkoba, yang pertama itu adalah keluarga, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah kepribadian. Untuk selanjutnya yang faktor eksternal yaitu berasal dari luar seseorang. Faktor yang cukup kuat mempengaruhi seseorang yang pertama adalah pergaulan. Yang kedua sosial ataupun masyarakat. Untuk faktor pergaulan, teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke lembah narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman, terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah, akan mudah terjerumus. Yang pertama pergaulan, apalagi itu untuk faktor yang eksternal. Yang kedua sosial ataupun masyarakat. Lingkungan masyarakat yang tidak terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan, mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut tren ataupun gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dan sebagainya. Maka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus-menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan ataupun dependensi atau disebut juga kecanduan.
Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut. Yang pertama itu coba-coba, yang kedua senang-senang, yang ketiga menggunakan pada saat ataupun keadaan tertentu, yang keempat penyalahgunaan, yang kelima ketergantungan. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan, akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologi karena terjadi kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi ataupun kondisi pemakai secara umum. Dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Dampak fisik, gangguan pada sistem saraf, neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, gangguan pada kulit, nama biologisnya dermatologis seperti penanahan, abses, alergi ekstrim, eksim. Yang keempat, gangguan pada paru-paru, pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Untuk yang kelima, sering sakit kepala, mual, muntah, murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Untuk dampak yang keenam, yaitu dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padeondoktrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Untuk yang ketujuh, dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan ameorrhea ataupun tidak. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik khususnya, pemakaian jarum suntik secara bergantian resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang sehingga saat ini belum ditemukan obatnya. Dampak psikis dan sosial bagi pemakai narkoba antara lain yang pertama adalah lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang ataupun gelisah. Hilang stres, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. Terus yang ketiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Yang keenam, gangguan mental, antisosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang kedelapan, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa ataupun sakau. Bila terjadi putus obat, tidak mengkonsumsi obat pada waktunya, dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi, bahasa gaulnya gas,
Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, marah, dan sebagainya. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka masa depan akan suram atau bahkan hancurnya masa depan. Pada masa remaja justru keinginan, untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu juga bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong penyalahgunaan narkoba. Kita menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja. Masalah menjadi lebih gawat lagi bila karena pengguna narkoba, para remaja tertular dan menularkan HIV AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dari pemakai narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini akan kehilangan remaja yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkoba. Dan merebak HIV AIDS, kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa kita. Kalau untuk pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba pada generasi muda, upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Adapun upaya-upaya yang lebih konkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin, khususnya bagi para pelajar. Untuk kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya. Karena biasanya penyebaran ataupun tertular ke aswa karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkungan sekitar adalah kurang serap sehingga perbuatan tercela seperti ini pun akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu mulai saat ini selaku pendidik, pengajar dan sebagai orang tua harus sigap dan waspada akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak masih rentan akan pengaruh budaya asing. Banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk mencegah remaja penyalahgunaan narkoba dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkoba. Penerapan pola hidup sehat yang baik dan benar pada generasi muda menjaga kesehatan bagi kita tentunya akan lebih baik dan menguntungkan daripada kita mengobati akan penyakit yang diderita karena manfaat menjaga kesehatan bagi kita antara lain adalah kita dapat melakukan segala aktivitas keseharian kita dengan lebih baik dan optimal, baik yang berhubungan dengan pekerjaan kita ataupun berhubungan dengan silaturahmi keluarga dan juga dalam menjaga hubungan sosial dengan masyarakat kita. Beberapa manfaat hidup sehat yang bisa kita dapatkan dengan kita melakukan cara menjaga kesehatan antara lain adalah mengurangi pengeluaran kita. Tentunya
Ini akan menghemat biaya karena bila kita sakit maka akan banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengobatan. Selain itu juga dengan nikmat sehat yang kita miliki dan harus disyukuri akan bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah dengan banyak melakukan amal ibadah dan juga amal kebaikan. Begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, dan nikmat yang terbesar adalah iman dan Islam, serta juga nikmat sehat. Dan juga untuk menunjukkan kita bersyukur atas nikmat hidup sehat ini adalah dengan melakukan berbagai hal ya, dan cara menjaga kebugaran tubuh, serta kesehatan diri kita dan juga keluarga. Dan pada umumnya kesehatan masyarakat kita juga. Menjalankan pola hidup sehat yang dimaksud adalah dengan segala aktivitas kehidupan kita dalam melaksanakan kehidupan sehat, baik dari segi pola makan, terus juga keseharian kita, mencerminkan kehidupan sehat, baik itu dalam aktivitas olahraga yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan juga menghindarkan dari hal-hal yang mendatangkan penyakit bagi tubuh kita. Terus mengkonsumsi makanan yang sehat ataupun buah yang sehat dan serta yang bergizi. Konsumsi makanan yang sehat bisa kita lakukan dengan memperbanyak sayuran hijau, buah-buahan, menghindari berbagai macam jenis makanan cepat saji untuk bisa hidup sehat terutama dalam hal pola makan. Maka kita harus benar-benar selektif dalam memilih beraneka ragam jenis makanan, menghindari makanan yang berkolesterol tinggi, juga baik untuk kesehatan kita, terutama kepada kesehatan jantung kita. Untuk itulah diperlukan cara dan tips pola makan yang sehat. Untuk selanjutnya, mempunyai waktu istirahat yang cukup. Beberapa jenis penyakit yang disebabkan dan dipicu oleh karena kurang tidur. Untuk itulah agar tubuh kita terjaga kebugaran dan tetap dalam kondisi fit, maka jangan lupakan untuk istirahat tidur yang cukup. Dalam keadaan tidur yang baik, maka akan mengistirahatkan segala aktivitas tubuh kita, baik secara fisik maupun mental. Untuk selanjutnya, menghindari kebiasaan yang merusak kesehatan. Pada beberapa kebiasaan yang berbahaya dan mungkin kesehatan tubuh kita, salah satunya adalah merokok dan juga minum minuman yang beralkohol. Olahraga yang teratur, terus minum air putih yang cukup. Untuk selanjutnya, kalau terkait dalil Al-Quran dalil Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran tentang narkoba, itu sebenarnya Al-Quran tidak menjelaskan secara gamblang tentang narkoba. Tetapi karena dampak buruk yang dihasilkan, hukum narkoba dikiaskan dengan hukum khamr. Khamr telah diketahui oleh umat muslim sebagai minuman yang haram untuk dikonsumsi. Bahkan tidak hanya sebatas pengharaman. Allah melalui lisan Rasulullah juga memberikan sanksi di dunia bagi peminumnya, penjualnya, membuatnya. Kemudian Islam datang sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya masih tetap mempertahankan hukum haram dan dari mengkonsumsi khamr. Tetapi Islam tidak serta-merta mengharamkan khamr secara langsung. Hukum pengharaman khamr datang secara bertahap. Firman Allah SWT yang pertama kali menyinggung tentang khamr belum secara tegas mengharamkan khamr, namun masih berupa sebuah isyarat. Jika dilihat dari kacamata sejarah pembentukan tasyri' ataupun hukum Islam, pada dasarnya tidak memberi hukum haram pada khamr secara sekaligus. Setidaknya ada 4 tahapan yang dapat kita ketahui melalui pengajian terhadap asbabun nuzul ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr. Menurut Abdullah bin Ahmad bin Mahmud
An-Nasafi terdapat 4 ayat Al-Quran dalam beberapa surat yang berbeda berkaitan dengan Homer. Pertama yaitu surat An-Nahl ayat 16, ayat 67. Kedua surat Al-Baqarah ayat ke-219, ketiga surat An-Nisa ayat 43, dan keempat dalam surat Al-Maidah pada ayat 90 dan 91. Sedangkan menurut pendapat Abdullah bin Umar al-Asy'abi, Mujahid, Qatadah, Robi ibnu Anas, dan Abdurrahman bin Zaid ibnu Aslam seperti yang disetir oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami, bahwa surat Al-Baqarah ayat 219 merupakan ayat pertama yang berkaitan dengan Khomer, lalu disusul dengan surat An-Nahl ayat 43. Kemudian setelah itu turun surat Al-Maidah pada ayat 90 dan 91 yang menjadi klimaks ataupun pamungkas dari berkaitan dengan Khomer. Saya kutip dari salah satu surat Al-Quran, yaitu larangan minum khamar pada waktu tertentu. Ini aja. Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini adalah khamar diharamkan secara tegas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rizqum min amalin syayatin fajtanibu la'alakum taflihun. Innama yuridu syaitanu ayuki bainakumul ada wata wal do mafi fil khamri wal maisir wayas dikum am dzikrillah wa anis solati fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingatkan Allah serta melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu berhenti. Ayat ini menegaskan bahwa khamr merupakan perbuatan yang keji, kotor, dan dapat merusak akal. Kebiasaan minum khamr akan menimbulkan rentetan perbuatan buruk lain yang sejenis, misalnya judi, mengundi nasib, malas, dan ingin memperoleh secara instan seperti itu. Mungkin cukup untuk kajian terkait narkoba pada siang hari ini. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, Mas Din, saya kembalikan ke Master of Ceremony, yaitu Mas Din. Baik, terkait pemaparan yang disampaikan oleh Mas Sigit Nur Cahyo, mungkin ada yang sekiranya ingin ditanyakan terkait bidang narkoba. Oke, ini ada satu masuk, Mas. Yang pertama, izin bertanya, Kak, ciri-ciri orang yang pakai narkoba untuk orang awam. Satu itu, ciri-ciri orang yang pakai narkoba untuk orang yang awam. Yang kedua, jika di salah satu lingkungan kita ada yang memakai narkoba, pemuda atau pemudi khususnya, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa langsung kita lapor ke polisi atau kemana nih? Atau ke penyuluh seperti itu? Terima kasih. Mungkin bisa langsung disampaikan Mas Sigit Nur Cahyo. Jadi satu, ciri-ciri orang yang memakai narkoba untuk orang awam. Yang kedua, jika salah satu di lingkungan kita ada yang memakai narkoba, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk prosedurnya? Apa kita harus lapor polisi atau kita lapor ke penyuluh bidang narkoba? Itu dinyalakan dulu mungkin.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah ciri-ciri bagi orang yang kena narkoba, nggih, khususnya bagi orang awam. Yang pertama adalah yang jelas perubahan penampilan fisik. Ciri-ciri pengguna narkoba yang paling terlihat adalah perubahan penampilan fisik dari segi pakaian. Pengguna narkoba bisa saja dulu berpenampilan rapi, tapi tiba-tiba mungkin menjadi koyo amburadul seperti itu, nggih. Pengguna narkoba juga mengalami perubahan fisik seperti yang awalnya itu mungkin agak gemukan, terus semakin kurus, terus berkulit pucat, pupil yang membesar, mungkin kalau sudah parah mungkin juga giginya itu nantinya juga akan seperti apa, membusuk seperti itu, Mas. Rambut yang lebih sedikit, memiliki luka yang tak kunjung sembuh. Itu bagi yang untuk ciri-ciri fisik yang benar-benar terkena narkoba yang parah seperti itu. Yang jelas dari perubahan fisik tadi, badan semakin kurus, satu. Yang kedua, perubahan pada rambut bisa rontok, terus kulit pucat, gigi itu juga nanti juga akan membusuk seperti itu. Mungkin untuk ciri-ciri fisik mungkin seperti itu, Mas. Kalau untuk ciri-ciri yang lain, yang jelas gampang sakit itu untuk yang melihat tadi kan ciri-ciri fisik ya, Mas, ya? Ciri-ciri fisik, ciri-ciri fisik yang jelas seperti itu. Kalau dilihat dari fisik seperti itu. Kalau terkait, istilahnya mental, mungkin yang jelas pasti dia minder. Terus yang selanjutnya, eee, gampang putus asa, terus sering menyendiri, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas, untuk yang ciri-ciri fisik untuk pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa, Mas? Jika di salah satu lingkungan kita ada yang terkena atau memakai narkoba, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus lapor polisi atau kita menghubungi penyuluh agama? Oh, Yang ngoten. prosedurnya. Oh, prosedurnya nggih. Jadi gini, kalau untuk penanganan pertama, kita lebih baiknya yang pertama itu lebih lebih disarankan untuk kekeluargaan, Mas. Jadi untuk prosedurnya lebih baik kita menghubungi, pihak pihak keluarganya dulu, kita ajak komunikasi kedua orang tuanya, ini apakah benar anaknya seperti ini, terus apakah benar-benar dia sudah kecanduan dan sebagainya. Lah kalau dari keluarga kita bisa istilahnya diajak kerjasama, katakan untuk, memutus dia untuk berhenti, itu bagus, Mas. Kalau bisa diterima, kalaupun tidak kita beri pengertian kepada keluarganya, setelah itu kalau emang tidak bisa, istilahnya gimana ya, istilahnya tidak bisa mengatasi, mungkin kita bisa kerjasama mengambil, kerjasama dengan Babinsa, untuk lebih baiknya si anak ini seperti apa, seperti itu. Mungkin lewat, penyuluh pun juga bisa, Mas, lewat penyuluh bidang narkoba, nanti kita juga sama, prosedurnya lewat kekeluargaan, terus kalau katakan dari kekeluargaan katakan kita juga minta pendampingan kepada, pihak yang berwajib seperti polsek ataupun nanti lebih jauh lagi ya sampai ke BNN, kabupaten, seperti itu, Mas. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mas? Monggo kepada teman-teman atau rekan-rekan lain peserta Zoom pada pagi hari ini yang ingin bertanya terkait dengan narkoba, bisa dinyalakan kameranya dan dilambaikan tangannya supaya kita nanti bisa tahu terkait siapa yang tanya. Monggo, mungkin Mas Abrori, ada Pak Tertulis, Bu Midayati, dan beberapa Mbak Reni juga sama yang sekiranya ditanyakan. Bapak Muhammad Alio Sofi. Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin itu adalah kajian pada pagi hari ini terkait narkoba. Mungkin setelah ini Mas Sigit bisa ditanyakan dulu atau sedikit
memberikan sepatah atau dua kata sebagai penutup pada kajian pada pagi hari ini. Monggo Mas Sigit. Sudah. Oke, terima kasih atas waktunya kepada Mas Din selaku Master of Ceremony. Untuk penutup, saya berpesan terutama untuk diri saya sendiri dan tentunya kepada teman-teman semuanya sebagai mendengar, kita adalah sebagai orang tua yang nantinya mau nggak mau kita juga punya anak, tentunya kita nggak mau apabila anak kita nanti akan terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mari kita bersama-sama kita membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak kita, karena mau nggak mau keluarga adalah gerbang ataupun madrasah yang pertama bagi anak-anak kita sebelum mengacu ke madrasah-madrasah sekolah ataupun masyarakat yang lain. Jadi mau nggak mau bagaimana kita membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak kita supaya kita anak-anak kita itu tidak salah dalam memilih pergaulan serta juga memilih istilahnya organisasi yang benar-benar jelas yang bisa dipertanggungjawabkan, dan tentunya organisasi yang dipilih anak-anak kita nantinya juga organisasi yang intinya bisa memupuk rasa kedewasaan, tanggung jawab, dan juga tentunya akhlakul karimah seperti itu. Mungkin seperti itu Mas dari saya. Langsung tutup Mas Din. Oke, siap. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah kajian yang disampaikan oleh Mas Sigit, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kajian selanjutnya dengan materi wakaf yang disampaikan oleh Mas Abrori. Saya selaku moderator apabila dalam menyampaikan atau membimbing atau mengatur acara pada kesempatan pagi hari ini banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya dan kami tunggu kedatangannya lagi besok pada hari Rabu di jam dan waktu yang sama dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada waktu sekitar 1 menit bisa digunakan untuk silaturahmi. Mbak Reni. Bapak sehat? Yang Surabaya sehat nih? Alhamdulillah, Mas Sigit, terima kasih sudah bisa melakukan kajian online pada hari ini. Mohon maaf belum bisa berpartisipasi karena masih ada di Surabaya sampai tanggal 27. Siap. Sukses, terima kasih atas pencerahannya kepada kajian online pada hari ini. Amin. Terima kasih. Ya Mbak, ngodi ngomong ya Pak. Sukses. Mbak Reni seorang bojo lali. Monggo Pak. Monggo Mas Brori, fotonya ditunggu karo tema. Siap 86. Ya. Ragam tekok naik ya awakmu. Kamu ya wok ya, aku dulu lho. Arep tekok ruwame kene kok. Sit. PA lho. Ya. Seriku tak tekok kene. Gimana cara menanggulangi anak-anak kecil di bawah remaja itu yang 11 tahun itu tadi? Cara menjauhkan dari narkoba. Tak siapin dari Dek ya. Melu aku. Melu kowe. Neng kowe ngendangi sekolahmu biyen, pondokmu biyen. Oke, selamat Bapak Sigit. Disambi Pak Sonin di Luar bakso. Aku ora mau sedin jak bakso lho. Kapan ojo buyang-buyung kowe ya? Jadi belak-belak kowe.
Engko piye? Mosok nang etan. Mambengi diselenggarakan bakso gratis ning Masjid Ibrahim. Alah omong Oh, apa. kita sak jebole lho. Ini sing booking lho. Orang ngalah nih Ibrahim. Ngabar ya ora kok.